Sebagaimana dulu ada salah seorang yang soleh di negara Turki, zaman dulu orang yang soleh, namanya Said An-Nurasi. Said An-Nurasi ini dikenal orang yang hafalannya luar biasa, seperti Imam Syafi'i, hafalannya kuat luar biasa. Kalau baca hafal, dengar penjelasan hafal. Nah ini buah nggak jatuh jauh daripada pohonnya, pasti ini sumber daripada orang tuanya, orang yang luar biasa ini. Kenapa anaknya ini tidak seperti anak-anak yang lain, cerdasnya luar biasa, sampai akhirnya satu kelas di madrasahnya itu iri dengan Said An-Nurasi. Mereka semua iri dengan kepandaiannya, dan gurunya sampai akhirnya mengadakan rapat. Ini bagaimana kita menuntaskan masalahnya Said ini? Ini luar biasa hafalannya, dan dia sekarang dibenci sama sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya iri dengan kejeniusan yang ada pada dirinya. Sampai akhirnya para guru itu penasaran juga, supaya punya anak yang cerdas ini seperti ini, caranya gimana? Kita harus datengin ayahnya yang sama ibunya Said An-Nurasi. Ini Said An-Nurasi tinggal di Istanbul, orang tuanya tinggal di pedesaan. Maka akhirnya dewan guru itu pergi mendatangin orang tuanya, kepingin tahu rahasia orang tua yang bisa mencetak anak yang soleh ini seperti apa. Saat ini kan kita sering dengar, kita dapat video, entah itu di sosial media, di YouTube atau di apa, cara memiliki anak yang cerdas. Setiap orang tua biasanya kalau mau punya anak nyari tahu itu, gimana sih supaya anak yang cerdas. Oke, makanan baik. Oh, ketika ibu hamil, jauhin makanan-makanan seperti ini dan lakukan ini supaya engkau punya anak-anak yang cerdas, baik. Tapi jangan lupa juga kepada yang menciptakan anak yang cerdas ini. Jangan cuma ngandalkan makanan, olahraga dan lain sebagainya. Datanglah dewan guru ini ke rumahnya Said An-Nurasi, mau cari tahu, tanya sama ibunya, "Bu, anakmu ini kok bisa cerdas, rahasianya apa?" Kata ibunya, "Saat saya hamil anak saya Said ini, saya selalu mudawamah alal wudu, saya nggak pernah terputus dengan wudu. Jadi setiap batal wudu lagi, ini bisa dipraktekkan sama wanita yang hamil. Kalau mau punya anak yang soleh, yang daya hafalnya kuat, jadi anak yang luar biasa, ketika hamil maka dawamkan wudu, batal wudu, selalu dalam keadaan wudu." Kemudian ayahnya juga ditanya, "Lah kau, apa yang kau lakukan saat anakmu hamil?" Maka dikeluarkan, ayahnya di kebunnya punya sapi. Jadi pekerjaan ayahnya ini di perkebunan. Sapinya dikeluarkan, para gurunya ini bingung, ngelihat sapinya ini mulutnya terikat. "Loh, ini sapimu kenapa kok mulutnya diikat seperti ini?" "Ya, sapi saya itu kerja di kebun. Dari kebun biasanya kalau saya bawa pulang, saya takut sapi saya itu makan tanaman milik orang. Oh, namanya sapi nggak punya akal. Jalan ngelihat ada rumput berhenti dia makan. Nah, saya takut kalau sampai sapi saya makan sesuatu yang bukan milik saya, nanti akhirnya rezeki yang saya dapat dari sapi itu bercampur dengan rezeki yang tidak halal, sehingga anak saya nanti akhirnya ada apa-apa." Orang tua yang jaga anaknya tidak kemasukan makanan kecuali halalan thayyiban. Nah, ini melahirkan generasi-generasi yang hebat. Maka bagi orang tua yang sedang mengandung anaknya, perhatikan apa yang masuk ke dalam perutmu, perhatikan makanan apa yang kau makan, dawamkan wudu, perbanyak baca sholawat, baca Al-Quran. Ini cara-cara yang menjadikan anakmu. Kalian taat kepada Allah, semakin menjaga pikiran dari kemaksiatan, menjaga lisan dari kemaksiatan, menjaga mata dari kemaksiatan, insya Allah akal kita di-upgrade oleh Allah menjadi lebih cerdas dan lebih cerdas. Ya, di-upgrade. Ya. Ada pula amalan-amalan yang harus kita amalkan. Yang penting pertama, jangan maksiat. Kan Syekh Muhammad Amin Syengkiti, seorang ulama di Mekah itu, beberapa tahun yang lalu saya berjumpa di Mekah, dia orang cerdas. Itu yang namanya kitab itu nggak ada yang beliau itu kalau ngajar pakai kitab, nggak ada, semuanya hafal, semua hafal, mulai dari Al-Qur'annya, kemudian mulai dari nadom-nadomnya, hadis itu ribuan. Ya, dulu pernah saya belajar sama beliau ketika di Tarim, terus kemarin berjumpa di Mekah. Kata Syekh Muhammad Amin Syengkiti, beliau berkata ketika ditanya, "Wahai Syekh, akal, otak manusia itu
bisa menghafalkan berapa kitab? Berapa kitab? 100 kitab? Beliau menjawab, kullul kutub fil alam. Semua kitab yang ada di bumi ini bisa ente hafal. Kemudian, Syekh, ini apa nggak terlalu berat? Nggak mungkin orang bisa seperti itu. Mungkin. Lah kalau ada yang nggak bisa, jawabannya beliau, huwa asi. Berarti maksiat sama Allah itu orang. Yang mencegah ilmu itu hanya maksiat kepada Allah. Syakautu ila waqi' su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa a'lamani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'ta lil 'asi. Sebagaimana Imam Syafi'i mengeluh, Imam Syafi'i ini pernah mengeluh hafalannya kurang. Apalagi ente ngeluh hafalan anak kurang. Loh, Imam Syafi'i mengeluh kepada gurunya Syekh Waqi'. Kemudian apa katanya Syekh Waqi'? Fa'a'lamani bi annal ilma nurun. Ente kasih tahu ya. Ilmu itu cahaya Allah. Dan cahaya Allah itu enggak diletakkan di hati orang yang maksiat kepada Allah. Ya. Maka itu jangan maksiat. Kalau mau dapat ilmu, manfaat, ngafal enak, belajar faham, dapat futuh dari Allah, ilmu laduni, maka syaratnya jangan maksiat, yang pertama. Yang kedua, aktsir min tilawatil Quran, karena itu sumbernya ilmu. Semua ilmu yang kita pelajari ini sumbernya Al-Quran, mambaknya Al-Quran. Ilmu manapun yang gak sesuai dengan Al-Quran gak dipakai. Hadis yang ente pelajari, nahwu yang ente pelajari, fikih yang ente pelajari, itu semuanya Al-Quran. Makanya banyakin baca Al-Quran. Ente semakin banyak membaca Al-Quran, semakin mudah. Ya. Berapa saat yang lalu saya ketemu sama rektor universitas yang dia memberikan gratis beasiswa bagi siapapun yang hafal Al-Quran untuk masuk ke universitasnya, universitas negeri. Asal syaratnya pinter ataupun hafal Al-Quran. Kemudian saya tanya, lu kenapa kok syaratnya harus hafal Al-Quran? Apa kelebihannya? Nah, ya. Kelebihannya, otak yang sudah memasukkan 30 juz Al-Quran itu terupgrade, semua ilmu jadi mudah. Dan itu saya buktikan, semua pelajar teladan yang ada di universitas ini, yang ranking 1 semua yang hafid Al-Quran. Kadang orang berpikir ini otak kalau udah kemasukan Al-Quran penuh sudah, memorinya sudah full, mau masuk yang lain gak bisa. Salah. Otak kalau udah kemasukan Al-Quran, yang lain semua ilmu jadi mudah. Bagi yang suka tolong like and share.